pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu orang tua berisiko untuk duduk di meja kursi ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allahu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa iz qala Luqman li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahu al-azim. Luqman ayat 12 sampai 14. Pertama sekali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas berkat rahmatnya pada malam ini kita dapat hadir dalam mengikuti wirid. Mudah-mudahan semua kegiatan yang kita laksanakan pada malam ini mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Salawat dan salam tanpa pula kita ucapkan salawat kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Berbahagialah kita selalu yang berpegang teguh daripada ajaran yang ditinggalkan, dan amat merugilah mereka yang mengabaikan kepada ajaran yang dia tinggalkan. Jadinya dinul Islam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagai dasar pengajian kita pada malam ini, saya mengutip dalam penggalan surat Luqman tadi ayat 12 sampai 14. Maka dari penggalan ayat ini sekaligus sebagai dasar pengajian kita, maka saya mengambil judul nilai dan hikmah dari pendidikan Luqman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, berangkat daripada ayat ini
jauh daripada nilai-nilai atau prinsip-prinsip ajaran Islam yang kita amalkan dalam kehidupan ini. Maka atas dasar itu kita mencoba melihat sesungguhnya apa yang bisa kita ambil, apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita amalkan daripada penggalan surat Luqman ini. Tentu dari ayat ini saya mencoba minimal 3 hal yang paling penting untuk kita bisa ambil pelajaran penting dalam cerita Luqman ini yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Pertama, tentu terkait dengan prinsip-prinsip kesyukuran. Kemudian tentu terjauh daripada kemusyrikan. Dan yang ketiga tentu bagaimana selalu berbakti kepada kedua orang tua yang berjasa dalam kehidupan kita sebagai anak atau generasi penerus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau kita melihat pertama apa yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya dalam surat Luqman ini, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Pertama mungkin kita bisa melihat bahwa sebenarnya siapa Luqman ini? Apakah dia sebagai nabi atau sebagai rasul atau sebagai malaikat? Dalam literatur sejarah yang kita baca, maka kalau kita melihat Luqman ini bukanlah sebagai seorang nabi, bukanlah sebagai seorang rasul atau malaikat, tetapi manusia yang diciptakan oleh Allah dengan diberikan hikmah, ilmu, sehingga Luqman menjadi tinggi nilainya, menjadi tinggi kedudukannya, sehingga diabadikan Allah dalam firman. Maka tentu kita bisa melihat dari 3 ayat ini, karena ayatnya panjang banyak, saya hanya mengambil 3 ini, karena ini juga bagian penting untuk kita barangkali amalkan, barangkali kita pelajari, melalui bagaimana praktik Luqman ini dalam mengajarkan kepada anak-anaknya, sehingga generasi yang berakhlakul karimah, yang mulia dan selalu berprinsip pada nilai-nilai ketauhidan, sehingga generasinya generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tadi, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Pertama, bersyukur kepada Allah, karena nilai syukur ini tentu merupakan hal yang sangat penting untuk kita jadikan prinsip dalam kehidupan, karena memang dalam kehidupan ini tentu berbagai macam cobaan itu yang dimuliakan oleh Allah, terutama dalam memperoleh nikmat. Memang Allah berikan nikmat, Allah berikan rezeki tentu berbeda-beda dalam diri kita masing-masing. Maka bagaimana dalam menerima terhadap kenyataan itu, terhadap rezeki misalnya yang Allah berikan, agar selalu bersyukur, tidak merasa iri hati, tidak merasa dengki,
dan tidak merasa berbangga diri ketika Allah berikan kelebihan berupa rezeki atau hal yang mengenakan yang kita terima dalam kehidupan ini. Maka prinsip dasar yang harus kita tanamkan sebagaimana yang diabadikan Luqman dalam mengajarkan kepada anak-anaknya selalu bersyukur. Ya. Jadi bersyukur ini modal utama dalam menyikapi kehidupan ini. Terutama kalau diberi oleh Allah rezeki yang berlebih, maka tidak berbangga diri, tidak menjadi sombong, karena bagi seorang muslim kenikmatan yang diperoleh, apakah harta, jabatan, yang lainnya, yang merupakan bagian daripada kenikmatan dunia ini yang kita kejar dan merupakan fitrah manusia untuk menggapainya, dia selalu tidak berbangga diri dan selalu tawadu atas atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi Luqman, inilah mungkin yang Allah berikan kelebihan, Allah angkat derajatnya. Salah satu modal utama dalam kehidupannya adalah menerapkan nilai-nilai kesyukuran dalam kehidupannya. Syukur tentu dalam menyikapi terhadap kenikmatan dan sekaligus cobaan yang mungkin tidak diinginkan oleh setiap hamba Allah. Tapi dengan selalu bersyukur, maka ini akan menjadi mengatasi masalah sekaligus solusi yang dihadapi dalam berbagai macam kehidupan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka ini yang paling penting, yang pertama adalah bagaimana kita selalu mewujudkan nilai kesyukuran ini dalam kehidupan kita, apalagi di tengah kehidupan modern ini, berbagai macam problema kehidupan. Maka kita kembali kepada bagaimana kita bisa mencontoh dan mengaktualisasikan nilai-nilai moral yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ini, yang dipraktikkan oleh Luqman, hamba Allah, dalam kehidupannya di masa lalu. Nah, tentu ini bermanfaat, walaupun orangnya sudah tiada, tapi kemuliaan namanya dari perbuatannya di masa hidup, mungkin ini bisa jadi pelajaran penting yang sangat berharga bagi kita. Apakah kita status sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai guru, sebagai murid, maka nilai ini atau prinsip ini bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Apalagi di zaman modern ini banyak tantangan, banyak godaan, maka inilah salah satu untuk menenteramkan lahir dan batin kita dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu bersyukur atas apa yang diperoleh. Sedikit bersyukur, banyak bersyukur, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang kedua dari pelajaran penting yang kita ambil dari pesan Luqman yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ini adalah wa iskala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Syirik kepada Allah atau menduakan Allah dalam kehidupan kita, tentu tanpa kita sadari, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, terkadang syirik itu bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita dari aktivitas yang kita lakukan. Maka kita selalu waspada untuk menghindari daripada hal-hal yang syirik. Kalau syirik ini tentu kalau kita melihat lebih jauh,
kalau syirik yang besar, tentu kita tidak akan melakukannya Bapak dan Ibu. Sebagaimana menyembah patung, menyembah berhala. Tapi syirik-syirik yang kecil itu bisa jadi ya tanpa kita sadari jika itu tidak kita sikapi dengan baik. Apa contohnya Bapak dan Ibu? Ya, misalnya kita sakit, ya, tanpa kita sadari ada tetangga kita yang mengatakan, ke tempat dukun aja biar cepat sembuh. Ya, seolah-olah dukun itulah yang menyehatkan kita. Ini sudah sudah menyandingkan ya Allah dengan itu. Padahal yang menyembuhkan, yang memberikan penyakit harus kita yakini bahwa Allah. Memang kita ya disuruh untuk berusaha, untuk sehat, untuk menghindari daripada segala macam penyakit. Tapi yang tidak boleh menjustifikasi bahwa sehat itu adalah atas dukun tadi yang kita berobat kepada. Jadi ini bagian daripada syirik kepada Allah, maka harus kita selalu waspada. Dan tentu syirik ini adalah bagian daripada dosa besar, ya, dosa yang tentu berat hukumannya di sisi Allah. Untuk dosa-dosa yang lain Allah bisa ampuni, tapi terkait dosa syirik ini tentu sangat berat ya ampunannya, sangat berat sekali ya hukumannya di sisi Allah. Maka kita selalu waspada. Di sisi lain juga realita kehidupan ya, dalam pekerjaan ya, keluarga kita mungkin dituntut oleh bosnya, oleh pimpinan perusahaan misalnya ya, sehingga ya seakan-akan rezeki dan lain sebagainya sudah diatur oleh yang memimpin dari sebuah perusahaan atau lembaga, sehingga semuanya lebih memprioritaskan perintah atasan dibandingkan perintah Allah. Ini juga bagian daripada syirik yang tentu mesti dijauhi. Walaupun memang dalam realita ya, dalam hukum-hukum yang Allah atur di dalamnya ya, ada misalnya keringanan. Bagaimana misalnya kalau yang seperti ini, kalau misalnya resign, misalnya taruhlah pada ibu seperti tadi si A bekerja di sebuah perusahaan, tapi ya ditekan habis-habisan, tidak diberi kesempatan untuk menjalankan perintah Allah, salat, dan semuanya harus mengikuti ya atasannya. Kalau demikian bagaimana sikap sebagai seorang muslim? Tentu ya Allah harus diyakini bahwa Allah yang mengatur segala rezeki, Allah yang memberikan rezeki. Tentu ya harus diyakini bahwa kalau demikian tentu ya, menyerah diri kepada yang Maha Kuasa dan memberikan jalan keluar ya dalam kehidupan. Itu bentuk ya syirik kepada Ibu yang kita temui, yang kita lihat dalam kehidupan ini. Terkadang tanpa kita sadari bahwa itu sudah menjadi bagian daripada syirik-syirik yang kecil dalam kehidupan. Maka kita selalu berdoa, meminta kepada yang Maha Kuasa, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, agar terhindar dari hal-hal yang demikian, karena mungkin dihadapkan dalam keadaan situasi yang tidak ada pilihan, sehingga keluarga kita atau keluarga kita melakukan hal itu. Maka kita selalu berdoa, karena ud'uni astajib lakum. Allah senang meminta kepadanya lewat doa. Dari setiap persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, tentu Allah ya
sesuatu itu kepada hambanya di luar daripada kemampuan. Maka seberat apapun persoalan kehidupan ini, yang harus kita yakini sebagai seorang muslim yang beriman, bahwa itu di luar daripada kemampuan kita, ya. Masih sebatas kemampuan yang bisa kita pikul dalam hidup ini. Tentu menghindari hal-hal yang syirik dalam kehidupan ini, baik yang terkait dalam usaha dalam mencari rezeki di dunia ini, bersinggungan dengan lembaga atau pimpinan atau atasan, ya, dari keluarga kita, dari saudara kita, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian pesan Luqman yang dikatakan Allah dalam Al-Quran adalah wawasaina insana biwalidayhi, perintahkan kepada manusia untuk berbuat berbakti kepada kedua ibu bapa, karena ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua. Maka kalau misalnya orang tua sudah tiada, tentu selalu menyambung hubungan baik dengan terus berdoa, berinfak, bersedekah atas nama orang tua, sehingga orang tua yang sudah tiada tentu dia akan mendapatkan hasilnya dari perjuangannya dalam mendidik, membesarkan generasinya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baik yang kita hadir di dalam masjid ini maupun yang mendengar daripada suara ini, tentu kita semua bercita-cita, berkeinginan, bahkan sudah diberikan ya oleh Allah berupa keturunan. Tapi yang paling penting keturunan itu bagaimana yang mewujudkannya menjadi generasi yang saleh dan salihah. Karena hanya itulah yang akan memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Di luar itu, sehebat apapun ya karir seorang anak, mau jadi pejabat tinggi, mau jadi miliarder, mau jadi apapun dia dalam kehidupan ini yang terpandang menurut stratifikasi sosial, tentu itu tidak ada nilainya di sisi Allah ketika dia tidak atau mengabaikan orang tuanya yang telah berjasa dalam hidupnya. Tentu semua itu juga ada pengaruh bagaimana orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya. Tentu anak yang saleh dan salehah itu dari proses ya, dari pendidikan yang bernilai ketauhidan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka generasi kita yang dititipkan oleh Allah adalah tentu merupakan kesempatan bagi kita untuk bagaimana generasi itu menjadi generasi yang saleh dan salehah dengan terus ya berupaya, berusaha, berdoa, berikhtiar bagaimana Allah mengabulkan doa kita agar kita mendapatkan anak yang saleh dan salehah. Dan tentu ya pendidikannya harus pendidikan yang berprinsip pada nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai Islam. Silakan nanti ya dia menguasai berbagai bidang, berbagai macam kecanggihan dalam kehidupan ini di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya, ya. Tapi prinsip-prinsip ketuhanan, nilai-nilai ajaran dasar ajaran Islam itu tentu yang menjadi prioritas utama, sehingga anak itu akan menjadi investasi bagi orang tua. Sebab kata Nabi, kalau anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah namanya kecuali 3 perkara. Maka dari 3 perkara ini
akan selalu mengenal dan berbuat atas nama untuk orang tua. Kalau orang tuanya masih hidup, ya sesukses apapun generasi anaknya, dia akan selalu dia memprioritaskan orang tua. Jadi inilah yang kita harapkan, ya, generasi yang akan menguntungkan kita di kemudian hari dan menyelamatkan kita juga dari hukuman yang maha kuasa. Sebab di satu sisi bahwa generasi atau anak itu adalah merupakan karunia Allah, tapi di sisi lain juga akan menjadi fitnah. Ya. Jadi akan menjadi fitnah. Mungkin salat, puasa, rajin, zakat, menjalankan perintah Allah, menyambung hubungan silaturahmi, membantu busana keluarga kita, tetangga kita. Tapi terkait dengan anak keturunan kita biarkan dia dalam kesesatan, ya, tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangannya, maka di akhirat nanti, ya, mungkin kita mau masuk surga, tapi dengan anak itu bisa terhalang, karena akan, ya, mendapatkan beberapa pertanyaan daripada utusan-utusan Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka tentu pesan daripada Luqman ini dapat kita ambil hikmah dan kita upayakan semaksimal mungkin sedaya dan upaya kita, dan kita berdoa. Pertama, tentu nilai syukur ini yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita agar kita menjadi hamba-hamba Abdul Syakur, Abdul Syakur, hamba yang selalu bersyukur, dan dengan bersyukur ini Allah tambah nikmatnya. Dengan bersyukur ini juga Allah ridho kepada kita sebagai hamba-Nya di bumi. Kemudian tentu yang kedua selain bersyukur adalah menghindari daripada syirik, karena syirik ini adalah merupakan dosa besar dan menjadi penghalang seorang hamba untuk masuk surga Allah. Itu yang harus kita selalu waspada dan hati-hati dalam menjalani kehidupan ini adalah terhadap syirik-syirik yang kecil yang dihubungkan dengan realita kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan. Apakah dalam beraktivitas dalam memenuhi hajat hidup kita maupun juga hal-hal yang lainnya, tentu kita selalu waspada dan mudah-mudahan kita terhindar dari hal demikian. Kita selalu dituntun dan berusaha untuk terus meningkatkan kualitas diri kita dengan terus belajar kepada kita. Sebab dalam agama kita diwajibkan untuk belajar, ya. Kalau kita merunut pada historis, ya, agama kita ini tentu, ya, terkait juga dengan belajar. Bagaimana Nabi kita ketika, ya, disuruh Jibril untuk menyebutkan sesuatu, ya, itu pada prinsipnya adalah disuruh juga untuk belajar. Dan itu ditegaskan juga dengan hadis Nabi kita, ya, utlubul ilmi faridatan ala kulli muslim wal muslim, bahwa belajar atau menuntut ilmu itu wajib hukumnya, ya, bagi seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Jadi usia tidak menghalangi kita untuk terus belajar kepada Ibu, supaya apa? Ya, dapat kita menjadi lebih baik dan kita terhindar dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Karena kita dalam kehidupan ini diberikan waktu yang terbatas dan kesempatan hanya sekali. Tidak ada, ya, kesempatan kedua kali. Maka berguna atau tidaknya waktu yang kita jalani itu tergantung kepada kita. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi
bertakwa, yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan selalu dia memperhatikan waktu yang dijalankan. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita hidup besok. Jadi seorang Muslim yang beriman dia selalu memperhatikan perjalanan hidupnya dari setiap detik